Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita bersyukur buat pemeliharaan Bapa Surgawi atas hidup kita. Bersyukur buat kasih setianya dan rahmat yang selalu baru setiap pagi, yang terus dilimpahkan dalam hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat yang Kau limpahkan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Bersyukur buat pemeliharaan dalam hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dari perkataan Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Menarikan syukur buat hari yang bisa ujian kasih dan rahmat hidup baru dan tak pernah terlambat. Bertolong aku besar sedih
di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Andaikan buat hari yang Kau beri, hanya bisa punya kasih Tuhanku. Satu baru kata tenang terlambat berdoaku dosa setiapku di sepanjang hidupku. Andaikan buat hari yang Kau beri, bisa punya kasih Tuhanku. Sekali baru datang tentang berhamba berdoaku dosa setiaku di sepanjang hidupku. Dosa setiaku, amin. Dosa setiaku, ya. Dosa setiaku di sepanjang hidupku.
Sebab Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami, selalu baik dan selamanya Kau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah Kamu, kami puji, kami tinggikan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami beri padamu, sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama Yesus Tuhan. Bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup. Bersyukur buat rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi dalam besar setiamu dalam hidup kami. Besar anugerah-Mu bagi kami. Engkau yang telah menyelamatkan, Engkau yang telah menebus hidup kami, Engkau yang telah menghapus dosa-dosa kami, Engkau yang melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu, memanggil-Mu ya Abba, ya Bapa yang baik. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Engkau yang menjaga hidup kami.
Kami aman sampai hari ini, sebab Kau perlindungan yang teguh, kota benteng kami, untuk pertahanan, menara keselamatan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Engkau, haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, mulia selamanya, selamanya, selamanya. Kami mau terus tinggal di dalam, melekat di dalam Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan perlindungan yang teguh bagi kami. Aman di dalam-Mu, dan kami tetap tinggal tenang, sebab Engkau yang menaungi kami, Engkau yang melindungi kami. Amin. Dengan kisah bagai ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku terus kisah bagai kegelaran, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku terus
Allah. Kita bingung Tuhan. Ya dengan setiamu, amin. Dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku telah sebab kau Allah. Ku telah sebab kau Allah. Ku telah sebab kau Allah. Memang terus tetap tinggal tenang teduh di dalam. Sekalipun bumi bergoncang, laut bergelora, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Bapa-Ku yang besar setiamu dan rahmat Kau nyatakan dalam hidup. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam naungan dan firman-Mu dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Samosir. Ya, salam Bapak Ibu semua. Shalom. Suara saya Pagi. jelas Pak Eri? Jelas. Iya. Hari ini kita sudah sampai di Wahyu yang pasal 18 ya. Saya akan bacakan. Wahyu 18, jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak
kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, "Aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung." Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, kota, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada lagi orang lagi, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu dan sutra dan kain kirmizi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, "Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi." Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, "Celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kermiji dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, "Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?" Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, "Celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam sa- sebab dalam sa- sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu." Kita lanjut ke perikop kedua. Babel tidak akan bangkit lagi. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, "Demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya, ini kelanjutan dari ayat 17 kemarin ya, yaitu penghakiman atas Babel. Jadi
Ayat kemarin juga Pak Yosia sudah menyampaikan ya bagaimana secara detail tentang mm, penghakiman yang akan dilakukan Tuhan terhadap Babel. Jadi di Wahyu 18 ini kita Wahyu ini kalau saya baca-baca ini adalah eh, yang dialami Yohanes ya. Wahyu yang penglihatan ataupun wahyu yang diterima Yohanes ini hampir sama dengan eh, nabi-nabi sebelumnya Yeremia ya, yaitu Daniel, bagaimana eh, mereka menceritakan keadaan akhir zaman ya. Kalau di Daniel itu dia melihat apa malaikat Mikael ya. Kalau Daniel yang akan datang di akhir zaman. Jadi di sini dia satu, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat yang lain turun dari surga yang mempunyai kekuatan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi nubuat tentang akhir zaman ini sudah banyak eh, di dibuatkan oleh nabi-nabi terdahulu ya. Kalau kita baca, kalau kita klik di ayat-ayat ini kan ada tanda bintang. Kalau kita klik itu akan muncul ya bagaimana keadaan akhir zaman, bahwa di dalam keadaan akhir zaman ini hmm, akan muncul suatu kekuatan yang besar ataupun suatu bangsa yang besar yang akan mengambil alih kendali kondisi dunia ini, dan itu akan terjadi di akhir zaman, dan itu sudah mulai terjadi ya Bapak Ibu. Kalau kita membaca berita, kalau kita mendengar tentang keadaan dunia ini itu sudah mulai terjadi. Jadi di sini dibilang tadi eh, berikutnya adalah jatuhnya Babel. Jadi suatu kekuatan itu nanti akan jatuh ya. Kenapa mereka bisa jatuh dihukum oleh Allah ya? Karena eh, bangsa itu eh, dosa-dosanya itu sudah melampaui batas ya. Firman Tuhan bilang di sini dosa-dosanya itu sudah mau sampai ke langit gitu. Di Sampai sudah didengar Allah gitu ya. Karena di situ di ayat 2-nya tadi di 2b itu menjadi tempat kediaman roh-roh jahat ya, roh-roh jahat dan tempat bersembunyinya semua roh najis ya, dan tempat bersembunyinya segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi inilah yang akan terjadi di akhir zaman, Bapak Ibu. Ya, kalau kita tarik dalam hidup kita, kita mungkin sebagai seorang bisnismen, pedagang ya. Ada juga di sini sih bilang tadi seorang pelaut ya. Artinya kita dalam dunia di akhir zaman ini pasti banyak bersinggungan atau bertemu dengan orang-orang yang seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di dalam dunia eh, dagang, di dalam dunia bisnis kita akan ditemukan dengan orang-orang yang seperti ini karena eh, ketika kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, ketika kita tidak kuat di dalam firman Tuhan, maka kita bisa bersekongkol dengan orang-orang ini. Apalagi di dunia bisnis, di dunia politik, ini eh, sangat-sangat kejam ya. Siapa yang mempunyai uang, ya dialah yang menang gitu ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya kita harus bisa apa mempunyai hikmat ya di di dalam menjalankan bisnis kita, perdagangan kita, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini ya kita harus berhikmat. Artinya kita jangan bersekongkol dengan eh, su- contoh kecilnya itu dengan suatu instansi pemerintah ya.
Ketika kita membuka suatu usaha, kita harus harus minta izin mendirikan ini. Kadang kita dipersulit. Ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya kita kalau memang itu bukan jalan Tuhan jangan kita paksakan. Terkadang kan ada orang supaya usahanya jalan kita memberikan segala macam kita mengupayakan segala daya ya dengan memberikan inilah supaya bisnis kita jalan. Jadi itu salah satu kita sudah termasuk masuk dalam jerat itu ya di di dalam di akhir di zaman akhir ini. Jadi kita perlu berhikmat bertanya kepada Tuhan di dalam membuka usaha bisnis kita ya, apalagi di dalam pelayanan. Contohnya dalam pelayanan itu membangun gereja ya. Ketika kita membangun gereja, kita harus bayar pemerintah supaya kita dapat izin. Ya itu kita sudah termasuk ya, sudah termasuk itu salah satu cara dunia ya dipakai iblis untuk apa mencuci pikiran kita dengan hal seperti itu. Nah, jadi cara-cara iblis sekarang ini banyak ya yang yang sudah kita lihat, apalagi dari dunia eh, teknologi seperti HP ini salah satu eh, cara yang iblis lakukan ya dengan menciptakan HP ini. Kalau kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, maka bisa kita terjerumus ke eh, dalam teknologi ini. Jadi inilah mengapa Babel itu jatuh karena terlalu banyak dosa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka ya. Sampai dosa-dosanya itu eh, setinggi langit seperti Menara Babel ya. Menara Babel itu kan dihancurkan karena mereka mau membuat seperti Allah menara itu setinggi langit ya. Makanya Tuhan melihat bahwa ini tidak bagus ini. Makanya Babel itu dihancurkan dan diserakkan sehingga mereka kocar-kacir lari dengan segala macam kondisi keadaan. Itulah yang membuat Babel itu menjadi tidak jadi ya dibangun menaranya ya. Karena itu tadi, karena Tuhan melihat ini sudah tidak bagus gitu. Mereka mendirikan Babel itu supaya menyamai Tuhan gitu. Nah, jadi di dalam kondisi sekarang ini ya memang kalau kita lihat ya i- di dalam dunia ini ya memang akan banyak gaya-gaya Babel ya. Gaya-gaya Babel yang akan di apa di diterapkan orang-orang yang mungkin orang-orang yang percaya seperti gaya hedonisme ya kan baru materialisme wah ini eh, dugem dugem baru kong kali kong wah ini seperti saya bilang kong kali kong ya supaya lancar semua urusan ya kita kong kali kong lah itu kerjasama ya kan nah ini cara-cara gaya-gaya Babel yang sekarang terjadi di dunia ini. Di dalam pelayanan juga ada ya, banyak akan terjadi. Jadi ya kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya Tuhan sekian tahun, ya marilah kita sama-sama belajar ya dari firman Tuhan hari ini tentang wahyu ini bahwa memang wahyu ini akan digenapi gitu. Akan muncul suatu kekuatan besar. Ini sudah nampak ya, sudah nampak, sudah terjadi di dunia Eropa ya. Kalau kita melihat sekarang di Eropa ya gaya hidup apa eh, gaya hidup dugem itu sudah terjadi. Eh, apa namanya orang tuh gereja itu sudah banyak tutup ya. Jadi orang lebih banyak ke kafe dunia malam. Jadi mereka itu eh, lebih mementingkan hawa nafsu mereka, ya.
Jadi kalau kita melihat sekarang di dunia, di YouTube, di TikTok, bagaimana orang-orang Eropa itu sedang menikmati dunia ini. Eh, Sudah hanyut dengan kemewahan dunia ini, gaya dunia ini, dan juga apa teknologi ya, mobil-mobil yang mewah. Mereka memamerkan mobil-mobil mewah dengan berbagai macam merek ya. Itu mereka pamerkan. Jadi sudah jarang mereka memamerkan apa namanya live tentang pelayanan mereka. Itu sudah jarang. Mereka banyak live sekarang tentang gaya hidup mereka, rumah mereka, mobil mereka. Tapi di dalam dunia pelayanan mereka sudah jarang orang live yang tentang pelayanan-pelayanan mereka. Mungkin ada sebagian, tapi kalau dipresentasikan itu lebih banyak tentang gaya hidup ya. Jadi kita orang-orang yang percaya ini ya, marilah kita sama-sama belajar ya. Semua orang Kristen yang ada di dalam dunia ini ya memang tidak luput dari tekanan ya, tekanan, godaan, rayuan yang datang dari gaya hidup dan sistem pemikiran bergaya Babel ya. Jadi kita orang-orang Kristen mungkin kita tertekan ya, apalagi dalam eh, pelayanan ya, kita masih ditekan di khususnya dalam hal-hal penyebaran Injil kita masih ditekan. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen ya kita harus terus kuat ya, kuat, jangan kendur, jangan jangan lemah. Kalau saya melihat Pelita Community ini eh, luar biasa ya. Baru banyaknya cabang-cabang yang dibuka itu salah satu eh, gereja yang sehat. Artinya gereja itu eh, tidak mementingkan hanya persembahan, perpuluhan, tapi bagaimana gereja itu memberitakan firman. Itu yang saya lihat dari Pelita itu begitu hebat luar biasa ya. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan dan visinya itu jelas ingin memenangkan jiwa-jiwa ya. Jadi kita juga sebagai yang ada di Koramdio ini ya kita belajar lah untuk tetap terus melayani ya, apapun kondisi kita ya melayani. Salah satu contoh di Koramdio ini ya ini wadah yang bagus ya. Ada yang bagus, kita diajari untuk menyembah, kita diajari untuk ber, eh, diajari untuk membawakan firman Tuhan ya. Artinya kita ada kerendahan hati ya. Ketika Pak Eri sharing nanti yang firman Tuhan ini, nah, kita sharing, itu menunjukkan bahwa kita masih antusias di dalam pelayanan kita, gitu ya. Jangan sekali-sekali mundur dalam pelayanan kita. Apapun kondisi kesehatan kita, ya kita tetap semangat, saling menguatkan, saling mendoakan. Ini salah satu wadah yang bagus di Koremdio ini. Jadi itu yang saya dapat dari perikop yang pertama ini, ya kita tetap semangat lah ya di dalam pelayanan, dalam bisnis kita, dalam apapun yang kita kerjakan, kita tetap eh, mengandalkan Tuhan, berhikmat di dalam mengambil keputusan, baik itu di dalam dunia bisnis, perdagangan, apapun itu, kita berhikmat, kita tanya sama Tuhan apa yang harus kita lakukan, jangan kita terlibat atau kong kali kong dalam menjalankan usaha bisnis kita, supaya kita tidak terjerat, tidak masuk dalam lingkaran-lingkaran setan ya. Jadi itu yang perikop yang pertama yang saya bagikan. Perikop kedua itu adalah mengenai tadi yang sudah saya baca tentang Babel tidak akan bangkit lagi. Jadi memang di sini dikatakan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan lalu melemparkannya ke dalam laut. Jadi ini bicara tentang eh, di dalam
Tuhan itu ada firman Tuhan berkata seperti ini. 1.000 hari itu di mata Tuhan sama dengan 1 jam. 1 hari ya, kalau tidak salah ya. Tolong diluruskan Pak Heri. 1.000 hari di, di, di orang bilang, Tahun, ah, 1.000 tahun 1.000 bagi tahun? manusia, Iya, 1.000 tahun bagi manusia sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. iya. Jadi apapun yang kita, contohnya ya, dalam hidup ini kita berusaha untuk mencapai suatu kesuksesan dengan bersusah payah, dengan membangun suatu apapun itu ya, membangun suatu rumah, membangun suatu bisnis ya. Kadang-kadang hidup ini kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu eh, perjalanan hidup kita kalau kita melihat keadaan keadaan cuaca sekarang ya begitu ekstrim. Jadi kadang saya melihat, wah ini keadaan keadaannya sangat parah luar biasa ya. Kadang dalam keadaan bencana alam kita melihat apapun hancur ya. Mungkin rumah yang begitu besar, yang mungkin yang orang itu sudah bangun dengan bersusah payah bertahun-tahun, ya, seperti kejadian yang di beberapa tahun yang lalu yaitu kebakaran yang terjadi di Amerika itu kan, rumahnya begitu mewah, hanya beberapa menit ya, api itu datang langsung menghanguskan segala macam yang dia lewati ya, dibakar habis semua. Jadi memang dalam hidup ini ya sekejap gitu. Seperti di, di perikop yang kedua ini tidak ada lagi eh, kesombongan, tidak ada lagi eh, keangkuhan, segala macam. Yang ada kebenaran yang akan menang. Firman Tuhan yang akan berkuasa ya. Firman Tuhan itu abadi selama-lamanya. Jadi di dalam hidup kita ya mari kita belajar lah ya. Firman Tuhan tidak melarang kita untuk memperkaya diri sendiri. Firman Tuhan tidak melarang kita eh, untuk menjadi sukses. Tapi firman Tuhan melarang kita supaya tidak seperti dunia ini. Ya, kita menjadi orang sukses diberkati itu bagus. Kita bisa memberkati gereja, memberkati orang-orang yang belum diberkati. Tetapi di dalam berkat itu kita harus berhikmat supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Karena eh, eh, penyakit seorang apa pria itu yaitu ketika mereka Pak Eri sering bilang ketika ada duit pegang tidak ada duit pegangan sama Tuhan, tapi ketika ada duit semua mau dipegang. Itu kalau tidak salah ya bilang Pak Eri ya. Jadi ya apapun yang Pak Eri bilang minggu kemarin, eh, apapun yang ditulis Wahyu ini yang penting mau apapun keadaan akhir-akhir zaman ini yang penting kita tetap setia ya, tetap setia di dalam Tuhan. Iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus ya. Jadi mau bagaimanapun kondisi dunia ini, ekonomi sekarang, keadaan negara-negara di Eropa, yang penting tetap setia, kita tetap setia ke gereja, tetap setia komsel, setiap dalam pelayanan, supaya lewat hidup kita, anak-anak kita kelak boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian Pak Eri, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Samosir buat apa yang disampaikan. Ya tentu Wahyu pasal 18 ini kan menjadi peringatan bagi kita. Kalau kita baca secara keseluruhan, ya selain dari apa yang tadi sudah Pak Samosir sudah urai satu persatu, Tuhan hanya fokuskan bagi saya di ayat yang ke-20. Kan ini ada dua kelompok besar, tapi tentulah jangan sampai kita masuk di dalam kelompok Babel. Kalau bicara tentang Babel, sebenarnya yang harus kita ingat itu kan Babel itu berbicara tentang pemberontakan manusia karena kesombongan, ingin menyamai Tuhan. Seperti yang tadi Pak Samosir sudah sampaikan.
Mari terus jaga hati kita, jangan sampai hati kita itu terkontaminasi, terpapar dengan virus Babel ini yang hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tetapi mari kita tetap masuk di dalam barisan orang-orang kudusnya Tuhan. Karena wow, ketika baca ke-20 ternyata keangkuhan, kesombongan Allah jatuhkan akhirnya itu karena kita. Wah, kalau kita ada di barisan orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi, artinya terus menjaga hati. Makanya jangan sampai hati kita seperti hati yang penuh semak belukar, yang seperti beberapa bulan yang lalu saya khotbahkan. Itu bicara tentang hati apa? Hati yang cinta akan uang, yang hanya mengejar uang, kenikmatan dunia, kekayaan. Sekali lagi kaya nggak salah, seperti yang Pak Samosir tadi katakan. Tapi bukan kaya untuk diri sendiri ya. Kita menjadi kaya artinya punya banyak harta untuk jadi saluran berkat. Bukan memperkaya diri sendiri untuk memuaskan hawa nafsu kita, hedonisme seperti yang Pak Samosir tadi katakan. Karena itu orang yang hedon, punya harta banyak, hanya untuk diri sendiri, itu kecenderungan hatinya pasti akan melawan Tuhan. Walaupun mungkin secara frontal langsung berperang lawan Tuhan sih mungkin enggak. Tapi sikap hatinya akan melawan semua perintah-perintah Tuhan. Ya, seperti yang kalimat yang tadi Pak Samosir katakan, ya orang itu kalau nggak punya uang, pegangan Tuhan kuat-kuat. Tapi kalau sudah punya banyak uang, semua mau dipegang. Yang dilarang Tuhan pun dia akan pegang. Itulah pemberontakan. Yang dia pikir enggak apa-apa, tapi ternyata itu pemberontakan. Tapi ingat, hal-hal itu akan ada waktunya, akan dimusnahkan. Sampai benar-benar musnah. Dan alasannya apa? Alasannya ternyata karena orang-orang kudus. Yang mungkin seperti kisah Lazarus dan orang kaya. Rasanya kita ini menderita, rasanya kita ini susah untuk terus hidup dalam kebenaran, untuk terus hidup menjaga kekudusan di tengah-tengah dunia yang semakin cemar, semakin jahat. Tapi nanti di fasa-fasa berikutnya kita akan mendapatkan ayat yang berkata, biarlah yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus, tapi yang cemar semakin cemar, yang rusak semakin rusak. Hanya akan ada dua kelompok pada akhirnya Bapak Ibu. Tapi doa dan harapan saya setiap kita adalah masuk kelompok orang-orang yang kudus. Orang-orang yang terus menjaga kekudusan. Orang-orang yang tidak akan tercemar oleh kesombongan dunia. Yang dengan teknologinya yang semakin canggih, akhirnya mulai berusaha mengalahkan Tuhan. Tapi mari terus jaga hati kita, bertahan, walaupun untuk mempertahankan hal itu nggak mudah, karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu terus ditawarkan oleh iblis. Tapi ya seperti Yesus pernah katakan, berjaga-jagalah, berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Makanya Paulus nasihatkan kepada jemaat di Galatia, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Karena ingat, keinginan daging akan ada masanya, akan dibinasakan, akan dimusnahkan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Pak Samosir. Saya serahkan Willy akan berdoa dan nanti akan ditutup oleh Pak Samosir. Silakan Will. Terima kasih. Kalau tidak ada yang menambahkan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau selalu setia dan taat kepada firman-Mu Tuhan. Dan sampai akhir nanti Tuhan kami masuk di dalam kelompok yang taat selalu setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk Pak Samosir yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau selalu memberkati setiap kesehatan, pekerjaan, usahanya Tuhan. Berkati juga pelayanannya juga Tuhan. Kau
Kau berkati istri, anak-anak, serta orang tua. Semuanya Kau berkati Tuhan. Apa yang ia kerjakan Tuhan sesuai kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kau buat berhasil Tuhan. Kami serahkan Pak Somosil ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Pak Ongko Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati menyertai Pak Ongko Tuhan. Berkati setiap kesehatannya Tuhan. Semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang sekitarnya Tuhan yang setia menjaga merawatnya Tuhan, baik itu keluarganya maupun orang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat-Mu, ada kekuatan-Mu yang menyertai mereka Tuhan, yang senantiasa setia merawat Pak Ongko Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko serta orang-orang sekitar dan keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koremdio yang hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami, menyertai melindungi kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang benar Tuhan. Biarlah apapun yang kami perbuat Tuhan, mendapat hikmat daripada-Mu Tuhan. Kami juga serahkan seluruh keluarga kami, khususnya orang sekitar kami yang belum mengenal Engkau, baik itu keluarga kami, teman-teman, orang karyawan kami, pekerja-pekerja kami Tuhan. Kau senantiasa memberikan hikmat untuk mereka Tuhan. Jamah hati mereka satu persatu Tuhan, sehingga mereka bisa melihat Kristus di dalam diri kami Tuhan. Sehingga mereka bisa datang dan percaya dan datang kepadamu beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat Tuhan, di dalam sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti Tuhan. Engkau yang menyertai, melindungi, serta memberi hikmat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai bangsa ini, beri kedamaian Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami juga menyerahkan pemimpinnya dari presiden, wakil presiden hingga jajaran staf terbawahnya Tuhan. Kasih roh hikmat takut akan Engkau Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau menyertai mereka Tuhan. Beri hikmat untuk setiap keputusannya Tuhan. Mereka takut akan Engkau Tuhan, membawa bangsa ini semakin baik, membawa bangsa ini semakin banyak orang dimenangkan Tuhan, melalui apa yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu menyelimuti setiap bangsa Tuhan. Tidak ada peperangan, tidak ada bencana, tidak ada hal-hal yang membuat orang cemas Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Perekonomian di bangsa ini juga Tuhan, kami percayakan kepadamu Tuhan. Biarlah rasa khawatir orang-orang sekitar kami, rasa khawatir para pekerja, rasa khawatir para pengusaha, apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami memberi kekuatan Tuhan, sehingga kami aman, sehingga kami percaya Tuhan, ada Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Apa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kembali kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan, buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami masih dapat pagi hari ini menyembah Engkau, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kami tetap setia Tuhan dalam kondisi apapun Bapa. Biarlah iman kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan sampai hari tua kami, bahkan sampai kematian memisahkan kami ya Bapa. Biarlah sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kiranya Engkau memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati nikah rumah tangga kami, bahkan anak-anak dan cucu-cucu kami ya Bapa. Kemanapun kami pergi, ada kasih dan anugerah dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, Amin. Thank you, Pak Eri. Oke, Semangat semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Makasih Pak Samosir, sama-sama, Pak Eri. selamat berolahraga. Oke, saya meeting Bapak Ibu ya, sampai ketemu Oke. besok. Tuhan memberkati.